Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fitri Hardiantari dengan NIM 225081116. Di sini saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang tugas analisis perancangan algoritma. Baik, di sini ada dua algoritma atau dua program yang dimana disuruh menjelaskan apakah dari program menghitung pangkat n ini ada alternatifnya atau tidak. Nah, menurut saya dari algoritma ini ada apa sih algoritma yang efisien karena alternatif yang lebih efisien untuk menghitung pangkat n yaitu eksponensial cepat eh, seperti ini karena algoritma ini menggunakan pendekatan rekursif atau iteratif untuk mengurangi jumlah perkalian yang diperlukan, sehingga meningkatkan efisiensi perhitungan. Nah, sedangkan kalau n faktorial ini, menurut saya juga ada algoritma alternatif karena algoritma alternatif yang ini lebih efisien untuk menghitung faktorial n, yaitu algoritma rekursif atau iteratif yang menggunakan konsep memoisasi atau penyimpanan hasil perhitungan sebelumnya. Salah satu pendekatan yang umum adalah menggunakan tabel faktorial untuk menyimpan hasil perhitungan faktorial sebelumnya. Kalau untuk perkalian matriks tidak ada algoritma yang lebih baik dari algoritma ini karena algoritma ini merupakan algoritma yang umum untuk di perkalian matriks. Untuk faktor bilangan sendiri ini ada algoritma yang lebih baik atau yang lebih efisien, yaitu dapat menggunakan variabel boolean ketemu untuk menandai apakah faktor telah ditemukan atau tidak. Jika faktor ditemukan, maka kita bisa menetapkan ketemu menjadi true dan menghentikan iterasi tersebut. Untuk elemen terbesar sendiri ini tidak ada algoritma yang lebih efisien atau yang lebih baik karena algoritma ini merupakan pendekatan yang sederhana dan efisien. Untuk mencari elemen terbesar dalam sebuah array, algoritma linear ini menggunakan kompleksitas waktu O(n), di mana n adalah jumlah elemen dari array. Nah, untuk kompleksitas sendiri ini pada A pangkat n terdapat Tmax-nya On, Tmin-nya O1, dan Big O-nya N atau sesuai. Karena perulangan pada Tmax ini akan dieksekusi sebanyak n kali, di mana n adalah nilai input. Dan untuk Tmin, perulangan akan dieksekusi hanya satu kali, tidak peduli apa nilai inputnya. Jadi, Tmin ini adalah 0, 1. Untuk Big O-nya sendiri ini sesuai karena dalam kasus algoritma AN ini, kompleksitasnya meningkat secara linier dengan ukuran input yang dalam hal ini adalah nilai n. Untuk menghitung n faktorial, kompleksitas Tmax-nya 0 On karena jumlah operasi ini tumbuh secara linear sesuai dengan nilai input n. Untuk untuk Tmin-nya adalah 0, 0 yang dinilai 1 karena jumlah operasi tetap konstan, tidak peduli atau dengan nilai input n. Big O-nya sesuai karena kompleksitas waktu terburuknya adalah On. Untuk faktor bilangan,
kompleksitas atau T-max-nya adalah N-2 karena untuk faktor bilangan ini T-max-nya N-2 karena N adalah bilangan prima karena dalam kasus atau dalam algoritma ini setiap loop akan mengecek apakah N habis dibagi oleh setiap bilangan dari 2 hingga N1. Oleh karena itu, T-max-nya N-2, sementara untuk T-min-nya adalah 0 karena loop for tidak akan dijalankan sama sekali ketika N kurang dari atau sama dengan 3. Karena tidak ada bilangan antara 2 dan N-1 yang bisa membagi habis dari N. Jadi, T-bin-nya adalah 0. Untuk big O-nya sesuai. Karena kompleksitasnya meningkat secara linear sesuai dengan ukuran input yaitu N. Untuk elemen terbesar, kompleksitas waktu terburuknya O. O untuk T-min-nya adalah 0 karena array sendiri ini memiliki hanya satu elemen, for tidak akan dieksekusi sama sekali. Untuk T-max-nya N1 karena N adalah jumlah elemen array. Dalam setiap iterasi hanya ada satu operasi perbandingan yang dilakukan. Untuk big O-nya sesuai karena di mana N adalah jumlah elemen dalam array. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anggita Dewi Putri dengan NIM 22500811110. Di sini saya akan menjelaskan tentang heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik adalah algoritma yang diciptakan untuk memangkas sumber daya, memori, atau waktu yang memerlukan algoritma pencarian mendalam untuk menyelesaikan masalah. Di sini adalah program faktorial dengan menggunakan brute force. Brute force sendiri ini merupakan pendekatan paling mudah dan sederhana ketika menyelesaikan permasalahan. Namun, di balik kemudahan ini, banyak sumber daya komputasi yang dihabiskan, itu memori atau waktu eksekusi. Nah, di sini saya membuat program faktorial heuristik. Heuristik itu seperti menyederhanakan dan tidak memakan banyak uang. Di sini saya menggunakan import JavaMat Big Integer. Dengan menggunakan JavaMat Big Integer ini, mempersingkat pekerjaan program faktorial ini. Metode multiply ini adalah metode untuk menggantikan operasi kali. Kemudian, Big Integer value of ini adalah banyak nilai yang ditentukan, yaitu banyak nilai dari I. Ini adalah hasil dari outputnya faktorial. Ini adalah program pangkat dengan menggunakan brute force. Di sini saya membuat program pangkat heuristik dengan menggunakan import JavaLang Match yang menggunakan matchPow. MatchPow ini digunakan untuk melakukan operasi pangkat, yaitu menaikkan suatu bilangan basis ke pangkat yang lain atau eksponen. Pertama-tama, masukkan terlebih dahulu nilai yang akan dijadikan bilangan. Kemudian, nilai ini dibuat
variabel A untuk dimasukkan ke sini. Kemudian mengisi pangkat yang dibuat variabel B untuk diisi di matplotlib bagian B ini. Ini adalah hasil output dari program pangkat. Ini adalah program elemen terbesar menggunakan brute force. Dan ini program elemen terbesar menggunakan heuristik. Di sini saya menggunakan import Java Util Arrays yang dimana fungsi metode max ini adalah untuk menentukan nilai terbesar. Fungsi metode stream adalah untuk mendapatkan aliran elemen berurutan dari array. Kemudian fungsi metode getAsInt adalah untuk mendapatkan nilai integer yang ada dalam objek. Dan ini merupakan output elemen terbesar dari program ini. Alasan program perkalian matriks dan program faktor bilangan bulat tidak dibuatkan heuristik karena program tersebut sudah sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi atau tidak bisa dibuat untuk jalur terpendek atau memuat memori yang sedikit. Karena itu sudah sesederhana mungkin yang saya ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Zahra Sandrina dengan NIM 225-008-1131 akan menjelaskan beberapa algoritma yang ditugaskan untuk dicari bagian heuristiknya. Nah, yang pertama ada sequential search. Nah, untuk algoritma sequential search ini, kami tidak menemukan beberapa algoritma lain yang lebih baik dibandingkan sequential search ini. Nah, sedangkan sequential search ini merupakan algoritma yang akan mencari suatu nilai di dalam sebuah array atau kumpulan nilai yang lain secara berurut. Karena biasanya nilai masukan dari array ataupun kumpulan data tersebut biasanya masih tidak terurut atau masih secara acak. Maka dari itu, algoritma ini ketika akan diubah untuk menjadi lebih baik, itu biasanya big O-nya tetap tidak akan berubah karena tetap tidak ada yang lebih baik dibandingkan algoritma sequential search yang ada saat ini. Kemudian ada bubble sort. Untuk bubble sort, bagian awalnya atau biasanya itu algoritmanya seperti ini, di mana dia ada 2 kali perulangan untuk setiap nilai komponen di dalamnya, di mana elemen pertama akan dibandingkan dengan seluruh elemen setelahnya, kemudian naik satu, elemen kedua akan dibandingkan dengan beberapa elemen setelahnya. Jadi dia akan bergeser terus-menerus hingga elemen paling terakhir. Nah, untuk optimalisasinya, kita akan di sini ditambahkan sebuah variabel boolean baru, dinamakan variabel tukar, yang akan kita isi nilai awalnya dengan false. Nah, ketika adanya pergeseran nilai atau pertukaran nilai, maka nilai tukar tersebut akan diubah menjadi true. Nah, sedangkan kalau misalnya tidak, maka
misalnya kalau misalnya tidak ada pertukaran, maka itu mengindikasikan bahwa elemen di dalamnya itu udah terurut. Maka ketika nilai tukarnya masih sama, sama seperti sebelum di atas yang itu false, maka keluar dari perulangan. Nah, bubble sort, algoritma bubble sort yang ini sama, memiliki big O yang besarnya sama seperti algoritma normal sebelumnya. Hanya saja bisa lebih diefisienkan ketika tidak ada adanya tidak adanya pertukaran, jadi bisa dikeluarkan, di exit atau di break ketika uh, elemen di dalamnya sudah terurut, tidak perlu diulang atau dilakukan pengecekan untuk keseluruhan nilainya ketika sudah terurut. Nah, kemudian ada juga uji bilangan prima. Uh, Sebelumnya kalau misalnya untuk uji bilangan prima ini, kita harus membagi nilai yang ingin dicari, apakah dia dicek apakah dia prima atau tidak itu dengan seluruh uh, nilai sebelumnya. Misalnya 10, kalau misalnya dicek mau itu bilangan kelima apa enggak, maka harus dibagi dengan 2, 3, 4 sampai seterusnya sampai satu angka sebelum nilai yang dicek tadi, yaitu 9. Nah, kalau misalnya di sini itu N-nya itu dibagi 2, perulangan dilakukan sebanyak hasil pembagian bilangan itu sendiri dibagi dengan 2, karena hasilnya itu bakal lebih hasil pembagiannya itu mirip, karena yang sebelah kiri misalnya satu bilangan prima itu dibagi oleh bagian kiri bagian kiri dari setengahnya 10 tadi, misalnya 2, 3, 4, 5 itu hasilnya akan didapat di bagian kanan dari eh, hasil pembagian bilangan 10 tadi. Misalnya tadi kan 10 dibagi 2 kita dapat kan 5. Kalau misalnya 10 dibagi 3 itu kan hasilnya 3,33. 10, itu hasilnya 3,333. Sedang hasil komanya ini bakal sama ketika 10 nanti dibagi dengan 6, dibagi 7, dan seterusnya. Kemudian ada algoritma heuristik lagi yang didapatkan untuk pengecekan bilangan suatu bilangan apakah prima atau enggak, di mana perulangannya itu bisa dilakukan sebanyak akar dari N tersebut. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya suatu bilangan sebelumnya itu pasti kan ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, kalau misalnya bilangan genap kan tidak mungkin, karena kalau misalnya suatu bilangan bisa dibagi dengan bilangan genapnya, maka dia pasti termasuk ke dalam bilangan prim. Nah, selanjutnya juga ada hitung polinom, di mana di sini perulangannya itu big O-nya itu N pangkat 2, karena bisa dilihat for yang ada di sini ada 2 kali, ada 2 di dalam algoritmanya. Sedangkan kalau misalnya heuristiknya bisa lebih dikomplekskan lagi, di mana perulangan formnya bisa jadi 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.